Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan telah meluangkan waktunya untuk melakukan presentasi Zoom dalam mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dengan judul Mesin Penggiling Padi yang beranggotakan Aditya Saputra, Atarika Maini, Hanifan Hafid, Muhammad Farul Yulianto, dan saya sendiri Fajar Saputra. Baiklah, presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh Atarika Maini. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode proyek akhir. Pertama, pendahuluan, itu latar belakang tentang padi. Padi merupakan hasil yang menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Padi juga dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan beraneka ragam makanan. Sehingga untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka kita juga harus dapat memilih padi yang baik pula. Beras juga merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebutuhan beras di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, karena jumlah penduduk semakin bertambah. Butiran beras diperoleh dengan cara melepaskan kulit dari butiran padi dengan menggunakan berbagai alat, salah satunya seperti huler. Padi merupakan komoditas strategis yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sebagian besar Indonesia. Oleh karena itu, program peningkatan produksi padi mendapat prioritas utama dari pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Mutu yang dihasilkan padi menjadi beras nantinya akan sangat berpengaruh bagi petani untuk nilai penjualan beras. Kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang semakin tidak mendukung, seiring berkurangnya lahan pertanian serta daerah resapan air, membuat sektor pertanian khususnya budidaya padi Indonesia mulai mengalami penurunan kualitas produksi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pada usaha produksi padi, perlu dikembangkan alat mesin pertanian untuk membantu pekerjaan petani guna untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Dengan menggunakan mesin penggiling padi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara manual atau ditumbuk. Yang kedua, teknologi. Pengembangan teknologi pada dasarnya bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan efisiensi peralatan, baik yang telah ada maupun yang akan dirancang. Maka suatu upaya pengembangan teknologi yang efektif, pertama-tama harus didasarkan pada permintaan pasar, baik yang telah ada atau yang mulai diperlukan oleh pasar. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Kemampuan itu harus dilengkapi dengan kemampuan menerjemahkan perkembangan kebutuhan pasar tersebut dengan kemampuan untuk menggagas spektrum teknologi bagaimana yang dapat menanggapi kebutuhan yang diamati tersebut. Yang ketiga, mesin penggiling. Model mesin penggiling sekam padi yang dibuat memiliki desain yang telah sesuai dengan kebutuhan spesifikasi dengan dimensi yang cukup kecil dan tinggi yang dapat dijangkau mayoritas masyarakat untuk menuangkan bahan sekam padi. Untuk permodelan elemen pendukung lainnya, kami berfokus pada elemen penting menggunakan permodelan matematika untuk memastikan bahwa mesin yang telah dirancang aman untuk dibuat dan digunakan. Mekanisme penggilingan pada mesin penggiling sekam padi ini mengadaptasi dan menggabungkan metode penggilingan hammer mills dan disc mills. Sehingga penggiling dengan mekanisme kombinasi ini dapat menerapkan 3 gaya penghancur material, yaitu gaya tekan, gaya tumbukan, dan gaya geser. Umumnya jenis penggiling padi memiliki ruang kosong di tengahnya, dan jenis penggiling piringan memiliki ruang kosong di sisi luar penggiling. Sehingga dua metode penggiling tersebut dapat digabungkan dengan posisi penggiling piringan
di sisi tengah dan posisi penggiling palu pada sisi luar dekat dengan wadah. Sehingga sekam padi yang masuk yang didorong oleh skru pengumpan dari sisi tengah dan akan digiling oleh penggiling piringan dahulu. Lalu sekam yang ukurannya belum sesuai akan digiling lagi oleh penggiling palu sehingga sesuai dengan ukuran penyaringnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Nafid. Baiklah, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, merancang sebuah mesin penggiling padi yang bisa menjawab kebutuhan petani di kalangan masyarakat menengah. Yang kedua, perancangan prinsip kerja mekanisme alat penggiling padi sehingga bisa menghasilkan beras sesuai dimensi yang diinginkan. Yang ketiga, merancang sebuah mesin yang aman dipakai dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, pembuatan rangka dan bodi. Yang kedua, pembuatan transmisi dan blower. Yang ketiga, pembuatan sistem poros, penyaring mesin penggiling padi. Yang keempat, pembuatan as dan rumah as. Dan yang terakhir, perancangan mesin dan alat penggiling padi. Selanjutnya rumus masalah yang akan dibacakan At-Tariq. Rumusan masalah pertama akan dibacakan oleh Fahrul Julianto. Bagaimana pembuatan rangka dan bodi mesin penggiling padi yang efisien dan mudah dipindah-pindahkan. Dengan penggiling padi berjalan merupakan penggiling berbentuk mini yang menggunakan mesin motor bensin dengan tipe CMH 350 yang dimodifikasi dan dilengkapi dengan rangkaian mesin penggiling padi seperti mesin poros pemutar, pisau pengupas kulit padi, dan mesin motor bensin yang digunakan untuk penggiling padi. Mesin penggiling padi menetapkan stasioner, yaitu mengubah mesin diesel dengan menggunakan motor bensin dan menambahkan 1 puli dan 2 belting. Agar mudah dipindah-pindahkan menggunakan roda dorong. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Selanjutnya, rumus masalah bagaimana pembuatan sistem poros penyaring agar dapat menampung padi dengan kapasitas yang besar dan bersih. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya terpasang elemen-elemen seperti puli. Poros bisa menerima beban-beban tarikan, tekan, lenturan, atau buntiran. Jadi di sini dengan membesarkan daya tampung saringan, tujuannya untuk membuat mesin dapat dipakai dalam jangka waktu lama dalam perawatan dan penggantian komponennya. Baiklah, selanjutnya kepada Aditya Saputra disilakan. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana membuat modifikasi transmisi dan blower pembantu pada proses pengeluaran dedak sehingga proses menjadi lebih efisien.
Salah satu masalah yang sering dihadapi penggilingan padi yaitu penyumbatan pada saluran pengeluaran dedak di mesin penyosor atau rice polisher yang dapat berpengaruh pada kualitas beras. Penyumbatan terjadi karena saluran pengeluaran tidak bekerja dengan baik, sehingga pengeluaran dedak jauh dari tempat pembuangan. Pengeluaran dedak menggunakan pipa, hal ini bertujuan untuk agar debu dari dedak tidak mengganggu proses penggilingan baik terhadap operator maupun hasil beras. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, perlu dibuat penambahan blower pembantu pada proses pengeluaran dedak yang berfungsi untuk menghisap butiran dedak dari mesin pemutih polisher menuju saluran pengeluaran dedak. Dan kecepatan angin sangat mempengaruhi hasil dari dedak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat modifikasi blower pembantu pada proses pengeluaran dedak sehingga proses penggilingan padi menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fajar. Baiklah, selanjutnya itu bagaimana perancangan dan pembuatan mesin penggiling padi yang efisien dan harga terjangkau. Mungkin melihat dari kondisi permasalahan di atas, kami akan merancang sebuah mesin penggiling padi dengan terfokus dan pembahasan pada analisa kebutuhan kapasitas mesin, ukuran mesin, kecepatan yang dibutuhkan, pemilihan motor, keamanan mesin, input masuk atau hopper. Kemudian ada beberapa daya tampung poros pada saringan. Mesin ini juga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Dalam perawatan dan penggantian komponennya dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dikarenakan mesin yang didesain sesederhana mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dihasilkan. Baiklah, kemudian kepada Atarik. Baik. Bagaimana pembuatan rumah as pada mesin penggiling padi yang optimal? Pembuatan rumah as sangat mempengaruhi pada sistem penggilingan padi. Di sini kami mencoba untuk mengoptimalkan pembuatan as dan rumah as tersebut. Oleh karena itu, kami membuat dan merancang mesin penggiling padi yang bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari masyarakat, serta beras yang dihasilkan sesuai dengan standarisasi mutu. Next. Baiklah, selanjutnya untuk tujuan akan dijelaskan kepada Aditya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Pertama yaitu mengetahui cara pembuatan mesin penggilingan padi yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui analisa perancangan dalam proses pembuatan mesin penggiling padi. Kemudian yang terakhir yaitu mendapatkan mesin penggiling padi yang sesuai standar yang diterapkan. Next. Ya, di sini ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa yaitu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi serta skill mahasiswa sehingga nantinya siap dalam menghadapi persaingan pada dunia kerja. Kemudian yang kedua yaitu sebagai suatu penerapan teori dan kerja praktek yang diperoleh saat bangku perkuliahan. Kemudian manfaat bagi dunia pendidikan yang pertama yaitu menambah perbedaan dari inovasi mesin penggiling padi yang sudah ada. Kemudian yang kedua sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat setempat. Kemudian yaitu bagi dunia industri. Yang pertama yaitu merupakan inovasi awal untuk dapat dikembangkan pada mesin penggiling padi, sehingga nantinya dapat memperkecil risiko kesalahpahaman dalam memilih bahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farul. Tinjauan pustaka. Yang pertama tentang tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang ditanam di pesawahan. Salah satunya Sumatera Barat. Sumatera Barat banyak menghasilkan sawah.
yang berhektar, yang luas lahan sawahnya yaitu 423.271 hektar dan terdapat 252 buah mesin penggiling padi. Berarti dengan luas lahan 1.679,6 hektar terdapat 1 buah mesin penggiling padi. Padi merupakan komoditas strategis yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, program peningkatan produksi padi mendapatkan prioritas utama dan pemerintahan untuk menjadi beras nantinya. Kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang semakin tidak mendukung, sering berkurang lahan pertaniannya, serta daerah resapan air, membuat sektor pertanian khususnya budidaya padi di Indonesia mulai mengalami penurunan kualitas produksi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, perlu dikembangkan alat mesin pertanian untuk membantu pekerja petani guna untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, misalnya adalah rice milling unit atau RMU. RMU merupakan alat mesin pertanian yang fungsinya untuk menggiling gabah menjadi beras. Dengan menggunakan RMU, penggiling gabah menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara manual atau ditumbuk. Masalah besar petani adalah kehilangan hasil, mutu yang rendah, dan harga yang fluktuatif yang cenderung tidak memberikan inisiatif kepada mereka sangat amat dirasakan dan perlu segera solusinya. Tingkat kebutuhan beras menyebabkan kebutuhan alat mesin pertanian pun meningkat guna memenuhi kebutuhan pengolah pasca panen padi. Salah satu mesin pengolah pasca panen padi yang banyak terdapat di masyarakat adalah penggiling padi atau rice milling unit atau disebut juga dengan RMU. Teknologi proses beras pada umumnya dilakukan dengan cara tumbukan yang berulang-ulang oleh palu kayu yang digerakkan oleh kincir dengan sumber penggerakan air. Proses ini tidak efisien karena rendemen rendah dan kadar beras pecah yang dihasilkan tinggi. Dan waktu yang digunakan pun lama. Penggilingan gabah sebagai basis pertanian sangat berperan nyata dalam memajukan perberasan nasional, mendukung sambada dan ketahuan pangan nasional. Yang kedua, tujuan umum tentang penggiling padi. Tujuan umumnya yaitu agar masyarakat lebih memahami tentang RMU atau rice milling unit yang merupakan alat mesin pertanian yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras. Terdapat masalah besar petani adalah kehilangan hasil, mutu yang rendah, dan harga yang tidak stabilitas yang cenderung tidak memberikan inisiatif kepada mereka. Sangat amat dirasakan dan perlu ada solusinya. Berdasarkan uraian yang telah dilakukan atau pengujian yang dilakukan, kinerja terhadap mesin pengupas kulit gabah adalah untuk menghitung efisiensi mesin pemecah kulit padi yang dilakukan dengan tradisional, digebuk atau ditumbuk menggunakan alat kayu panjang yang dapat memecah beras padi dan tidak efisiennya padi tersebut. Penggilingan padi berjalan merupakan bisa menggunakan mesin motor bensin dengan tipe CMH 350. Selanjutnya, prinsip kerja alat pengupas padi. Yang pertama, cara kerjanya adalah penggilingan padi
Penggilingan gabah padi menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama kegiatan penanganan pasca panen padi. Teknologi penggilingan sangat berpengaruh terhadap kualitas beras yang dihasilkan. Perbandingan antara hasil gilingan terhadap gabah yang digiling disebut elemen giling. Penghitungan rendah tunggu dulu. Adapun pembagian dalam mesin penggiling padi yaitu motor penggerak, poros, rangka dan bodi, bantalan bearing, puli, roda, dan V-belt. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada Fajar Saputra. Fajar Saputra, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode pelaksana. Pada metode pelaksana ini yang pertama itu dengan mulai tahapan persiapan itu ada studi pustaka dengan survei ke tempat, baru kemudian ada perencanaan. Setelah itu menentukan prinsip kerja mesin dengan kapasitas kerja mesin. Selanjutnya gambar mesin, penyediaan alat dan bahan, pembuatan komponen, perakitan, kemudian pengujian. Setelah hasil diuji, balik lagi ada perbaikan dan pengujian ulang. Setelah itu analisis hasil, laporan hasil, dan selesai. Selanjutnya ada gambar alat. Mungkin di gambar alat ini pembagiannya yang dari kami berlima sudah ada. Untuk saya sendiri itu perancangan desain mesin alat penggiling padi, Aditya Saputra pembuatan transmisi dan blower, Muhammad Farul itu bagian rangka dan bodi, Hanifan Hafid bagian sistem poros penyaring, kemudian Natari Kameni itu rumah as. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kami. Bila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.